Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Kata Dosen. Kali ini saya sedang tidak membahas tentang mata kuliah, tetapi saya ingin berbagi informasi. Kali ini saya akan membahas mengenai virtual mesin. Kenapa sih saya tertarik membahas virtual mesin? Karena kemarin di kampus saya melihat mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah sistem operasi, lebih spesifiknya teman-teman yang sedang belajar Linux. Sebagai sarana praktek, teman-teman melakukan install Linux di laptop atau di PC teman-teman menggunakan metode dual boot. Nah, apa sih maksudnya teknologi dual boot? Jadi, dalam satu physical diinstal dua operating system, Windows dan Linux, tetapi berjalan secara bergantian. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman kenal dengan teknologi virtual mesin. Apa sih itu virtual mesin? Yuk kita bahas. Definisi virtual mesin menurut Wikipedia adalah implementasi perangkat lunak dari sebuah mesin komputer yang dapat menjalankan program, sama seperti layaknya sebuah komputer asli. Sedangkan definisi yang lain mengatakan virtual mesin adalah sebuah program atau sistem operasi yang tidak ada secara fisik, tetapi dijalankan dalam environment lain. Dalam konteks ini, virtual mesin disebut guest, sementara environment yang menjalankannya disebut host. Nah, untuk memahami ini, kita lihat slide berikut. Di sini ada dua tipe hypervisor, tipe 1 dan tipe 2. Sebelum kita membahas ini, tipe 1 dan tipe 2, kita kenal dulu dengan apa sih itu hypervisor. Jadi, hypervisor adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operating system untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Nah, kita bahas dulu yang tipe 2, karena teman-teman nanti akan banyak yang pakai yang tipe 2. Jadi, level bawah di sini ada hardware. Hardware di sini bisa server, laptop, atau PC. Kemudian, pada server, laptop, atau PC, diinstal operating system. Maka di sini disebut sebagai host OS. Kemudian, di dalam host OS ini, kita install software, yaitu hypervisor. Di sini untuk yang tipe 2, hypervisornya bisa VMware Workstation atau VirtualBox. Nah, kemudian di dalam VMware Workstation atau VirtualBox, kita install operating system lagi. Di sini bisa Windows, bisa Linux, maka kita sebut sebagai guest OS. Nah, tipe 2 ini biasa disebut sebagai hosted architecture. Kemudian kita coba lihat ke tipe 1. Di sini paling bawah adalah hardware. Untuk tipe 1, hardware yang sering digunakan adalah server. Setelah server, kemudian kita install hypervisor, bisa ESXi atau Hyper-V. Nah, di dalam ESXi atau Hyper-V kita install lagi operating system, bisa Windows, bisa Linux, sama kita sebut di sini sebagai guest OS. Nah, tipe 1 ini biasa disebut dengan bare metal architecture. Nah, saya akan tunjukkan simulasi realnya, seperti apa sih ini tipe 2. Saya akan bahas dulu yang tipe 2. Kenapa? Karena teman-teman nanti banyak pakai yang seperti ini. Yuk kita bahas, kita lihat simulasinya seperti apa. Nah, untuk tipe 2, di sini hardware-nya saya menggunakan laptop. Kemudian, pada laptop tersebut saya install operating system yaitu dengan Windows 10. Nah ini, maka Windows 10 pada laptop saya disebut sebagai host OS. Kemudian di dalam host OS ini, dalam Windows 10 ini, saya install software yaitu VMware Workstation. Ini disebut sebagai hypervisornya, VMware Workstation. Kemudian kita coba buka VMware Workstation-nya. Oke, seperti ini. Di dalam VMware Workstation, saya melakukan instalasi operating system yaitu OpenSUSE 64-bit. Nah, OpenSUSE ini disebut sebagai guest OS. Nah, kita hidupkan dulu ya virtual machine-nya, OpenSUSE-nya.
Nah, operating system ini, OpenSUSE ini disebut sebagai base OS. Jadi kalau saya ulang lagi, untuk level hardware saya menggunakan laptop. Nah, di dalam laptop saya install Windows 10 seperti ini. Ini disebut sebagai host OS. Kemudian di dalam Windows 10 saya install hypervisor yang biasa disebut dengan bisa VirtualBox, bisa VMware Workstation. Teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Kemudian di dalam VMware Workstation ini saya install operating system yaitu OpenSUSE 64-bit. Nah, OpenSUSE ini disebut sebagai guest OS. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi di komen. Saya juga mohon maaf apabila ada salah. Kemudian semoga informasi ini menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman tentang virtual machine, konsep dari virtual machine. Jangan lupa juga lihat video yang kedua, bagian kedua. Jadi di bagian kedua itu ada video tentang bagaimana cara melakukan instalasi operating system di dalam VMware Workstation. Oke, demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang dan selamat beraktivitas.